Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wardani Harahap dengan NIM 42131210864 dari kelas PSPF 21A. Di sini saya akan membawakan materi termodinamika dengan dosen pengampu Profesor Dr. Syahrar MSMM. Di sini saya memaparkan pengertian termodinamika dengan tujuan pada slide ini mengetahui pengertian dari termodinamika. Ada beberapa pengertian dari termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja sistem, pembatas atau boundary serta lingkungan. Yang kedua itu termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara panas, kerja mekanik serta aspek-aspek lain dari energi dan perpindahannya. Yang ketiga itu termodinamika adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Slide berikutnya dengan tujuan mengenal beberapa istilah dalam termodinamika. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa termodinamika itu adalah kajian tentang kalor yang berpindah atau hubungan antara kalor dan bentuk energi lainnya. Adapun beberapa istilah pentingnya itu yang pertama, sistem. Itu adalah benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita. Kedua, sistem terbuka. Itu sistem di mana materi, panas, dan kerja, usaha dari luar dapat masuk dalam sistem. Yang ketiga itu sistem tertutup, di mana panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem tetapi materi tidak dapat masuk. Yang keempat itu sistem terisolasi, yaitu sistem di mana panas, kerja, dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Kemudian itu lingkungan, itu adalah benda atau keadaan di luar sistem. Kemudian keseimbangan termal, itu adalah suatu keadaan di mana dua sistem dikontakkan tidak terjadi perpindahan. Kemudian itu siklus termodinamika, yaitu suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya memiliki keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Kemudian dengan slide berikutnya dengan tujuan mengetahui hukum-hukum dalam termodinamika. Ada 3 hukum yang saya paparkan. Yang pertama hukum Ke-0, di mana kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin, di mana itu adalah jika dua sistem berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Hukum yang kedua itu hukum termodinamika pertama, berhubungan erat dengan hukum kegagalan energi dengan rumus Q sama dengan W ditambah delta U, di mana Q sama dengan kalor atau panas yang diterima ataupun dilepas, dengan W energi usaha dengan satuan joule, delta U perubahan energi. Hukum termodinamika kedua itu memberi batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak dengan rumus delta Q sama dengan delta U ditambah delta W. Slide selanjutnya itu memahami usaha dalam termodinamika. Dalam usaha termodinamika itu ada 2, yaitu usaha luar dan usaha dalam. Usaha luar itu dengan rumus W sama dengan Rho per kali V, dan usaha dalam itu dengan rumus Q sama dengan W ditambah delta U. Slide selanjutnya itu dengan tujuan memahami proses dalam termodinamik isotermik. Di mana proses isotermik ini adalah suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan dalam sistem tersebut. Jika proses yang terjadi berlangsung dalam suhu konstan, proses ini dinamakan proses isotermik. Karena berlangsung dalam suhu konstan, tidak terjadi perubahan energi dalam atau delta U sama dengan 0. Dan berdasarkan hukum 1 termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem. Slide selanjutnya itu adalah memahami proses dalam termodinamik isohorik, di mana jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, gas dikatakan melakukan proses isohorik karena gas berada dalam volume konstan delta V sama dengan 0. Gas tidak melakukan usaha W sama dengan 0 dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalamnya. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan QV. QV sama dengan delta U. Selanjutnya itu memahami proses dalam termodinamik atau isohorik, di mana jika gas melakukan proses termodinamik dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik karena gas berada dalam tekanan konstan. Gas melakukan usaha dengan W sama dengan Rho delta V. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas dapat tekanan konstan QP. Berdasarkan hukum 1 termodinamika pada proses isobarik berlaku sebelumnya telah
telah dituliskan bahwa perubahan energi dalam sama dengan kalor yang diserap, gas volume konstan. QV sama dengan delta U. Selanjutnya, dengan tujuan memahami proses dalam termodinamik atau adiabatik, di mana proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau diserap, ataupun keluar maupun dilepas oleh sistem Q sama dengan 0. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalamnya, W sama dengan delta U. Jika suatu sistem berisi gas yang mula-mula mempunyai tekanan dan volume masing-masing P1 dan V1 mengalami proses adiabatik, sehingga tekanan dan volume gas berubah menjadi P2 dan V2. Baik, cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.